pakai rumus Piranagi, sederhanakan segala sesuatu. Insya Allah. Visualkan, tutup mata, digambarkan visual. Visual itu tidak mesti menutup mata, tetapi dengan buka mata pun itu bisa divisualisasikan. Nah, yang berikutnya adalah turunkan ego diri. Turunkan ego diri. Yang pertama sederhanakan, yang kedua turunkan ego diri, keangkuhan diri. Yuk, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, turunkan ego diri. Bahkan mohon maaf, ada banyak orang yang sudah berilmu, ilmunya tinggi, dia egonya tinggi, tidak mau dikasih nasihat, maka yang terjadi dia mamprang terus. Nah, jabatannya sudah tinggi, mamprang terus, turunkan egonya. Nah, yang ketiga, pola yang ketiga, afirmasi. Nah, ini loncat dulu yang ketiga, afirmasi dulu. Setelah ini reframing ya, afirmasi. Apa tuh afirmasi? Ungkapan-ungkapan yang positif. Apa afirmasi? Ungkapan yang positif, itu sederhananya. Ungkapan yang positif. Yuk sekarang biasakan bangun tidur terus mandi. Tidurnya di kamar mandi ya. Bangun tidur langsung mandi. Bangun tidur langsung beres-beres kamar, baca doa, langsung kemudian wudhu. Setelah wudhu sikat gigi. Kayak TK lagi. Jadi bangun tidur langsung berdoa, afirmasi positif. Gimana afirmasi positif? Ingat-ingat saja ya, mudah. Ingat-ingat. Kalau nanti perlu tulis saja. Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hari ini. Ya Allah, hati saya damai, tentram, tenang. Nah, bisa. Pertama terima kasih, yang kedua hati saya damai, tenang, tentram. Damai, tenang, tentram. Dan itu Masya Allah, ini saya praktekkan ke pasien yang dia itu punya fobia sosial. Usianya 40 lebih, dia gak mau keluar rumah dari usia 10 tahun, 8 tahun kalau gak saya. 8 tahun sudah mulai, 10 tahun sudah mulai terjangkit, dan itu sampai 40 tahun tidak mau keluar rumah. Lihat orang itu seolah-olah kayak serigala, kayak inilah sesuatu yang serem. Jadi suudon terus sama orang lain tuh. Orang lain berdua kayak gini, kayaknya tuh dia ngebisikin saya, kayak pikiran dia tuh seperti itu. Nah, yang terjadi dia gak mau keluar. Udah usia 40 tahun terjangkit, akhirnya dapat nomor kontaknya, datang. Nah, yang saya ajarkan itu dulu. Pak, ayo pertama belajar senyum, yang kedua ucapkan setiap hari hati saya damai, tenang, tentram. Damai, tenang, tentram. Yuk ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hari ini. Ya Allah, hati saya damai, tenang, tentram. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, hati saya damai, tenang, tentram. Diucapkan setiap hari, apa yang terjadi? Habitual action akan menjadi sebuah habit. Apa habit itu? Kelinci. Oh, bukan ya. Rabbit itu ya. Kebiasaan. Rumus kebiasaan. Ingat rumus kebiasaan 30, 90, 360. 30 hari itu dipaksa. Karena sesuatu itu untuk kebiasaan itu dipaksa dulu. Paksakan. Ingat rumus yang pertama, bakat ada atau tidak? Nggak ada ya. Yang ada apa? Dipaksa, dilatih, dan terus dicoba. Nah, itu 30 hari dipaksa. Setelah 30 hari, lanjutkan 90 hari supaya jadi terbiasa. Lanjutkan supaya menjadi maksimal 360 atau setahun. Setahun maksimalkan dan terus dicoba, terus berlatih, itu akan maksimal. Bayangkan, kalau pikiran buruk yang nempel pada diri kita, lewat 30 hari, apa yang terjadi? Kebiasaan. Lewat dari 90 hari, apa yang terjadi? Akan menjadi sempurna nempel dalam diri kita. Kebiasaan buruk, karakter negatif seperti menancapkan paku. Nah, ya, paku tancap, dok. Dipaku, memakunya itu gampang, ya, jebret. Tapi mencabutnya sulit atau mudah? Sulit. Dicabutnya kadang-kala sampai dengan apa gitu, sulit, sekuat tenaga dicabut. Nah, itu adalah sugesti yang negatif atau karakter yang negatif. Maka hati-hati dengan karakter sugesti yang negatif. Mulai saat ini ucapkan kata-kata afirmasi yang positif. Ulangi lagi yang tadi, afirmasi positif. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hari ini. Ya Allah, hati saya. Nah,
tambah yang lain. Apa? Kalau saya sering ditambahkan, hati saya, makasih ya hati setiap hari menemani saya ya Allah. Hati saya terima kasih karena dimanapun engkau terus menemani saya. Wahai mata, makasih ya mata, ini masih baik, engkau masih setia menemani aku. Gitu. Terima kasih nih, terima kasih telinga ya, terima kasih engkau masih terus setia menemani, mendengarkan. Terima kasih tangan, makasih tangan. Engkau setiap hari membantu saya bisa ngetik, bisa nulis, bisa mukul orang enggak. Ya Allah, terima kasih ya tangan ya. Jari-jari terima kasih ya, sudah bisa menjadi menemani terus. Dimana orang lain tidak care sama saya, engkau terus care sama saya. Ngambil makanan, engkau terus yang ngambilin buat saya. Ngambil uang orang lain, engkau yang ngambilin, gitu ya. Begitu ya, siap ya, terima kasih. Kaki, terima kasih ke kaki, makasih kaki. Aduh, itu dahsyat. Lihat apa yang terjadi, banyak keajaiban yang muncul. Banyak keajaiban yang muncul. Tuh, oke ya, ingat-ingat. Kalau bisa tempel. Tuh, area bebas rokok. Nanti mah dirubah. Di rumah itu dirubah, di rumah. Tempelkan yang positif. Tempel, saya gitu dulu, tempelkan. Karena dulu saya sering overthinking, saya tempel itu. Mulai hari ini hati saya tenang, damai dan nyaman. Itu ya, tempel gitu. Gudang penyimpanan mantan. Di sini ada ya, gudang penyimpanan. Bisa punya mantan simpan di sini. Ya. Serem juga kan? Buka itu, mantan semua. Nah, emosinya itu ada itu. Jadi ada tong sampah, namanya sampah-sampah emosi negatif. Ada mantan, simpan di sana. Buang sampah, buang mantan pada tempatnya, simpan di sana. Buang apa segala macam pikiran-pikiran, buang di sana. Buang sudah kotoran-kotorannya. Jadilah pribadi yang bebas. Oke? Siap ya? Nah, rumusnya tadi. Nah, di rumah, di kamar tempel, tulis, mau tulisan tangan atau tulis diketik. Nah, kalau lebih mantap itu tulisan tangan karena energinya ataupun nanti psikologisnya lebih kuat nanti itu. Tulis, hari ini saya bahagia, hari ini saya lebih baik, hari ini saya tenang, damai dan tentram. Tempel itu. Kenapa ditempel? Bangun tidur, baca. Hari ini saya bahagia, hari ini. Nah, mau tidur, dibaca lagi. Setiap masuk ke kamar, baca. Apa yang terjadi? Nempel pada diri kita. Ya, itu Masya Allah. Bukankah kita juga harus sering baca Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu juga positif? Bukankah Al-Quran memberikan energi yang positif pada diri kita? Nah, maka selain daripada itu, tempelkan juga di sana. Oke? Itu afirmasi tadi ya. Afirmasi plus, afirmasi yang positif. Afirmasi yang positif. Oke? Kemudian yang berikutnya naik ke atas dulu, ada reframing, pola reframing. Ya, ini penting, sangat penting, harus paham reframing itu. Nah, nanti nyambungnya dengan pola penyederhanaan. Saya akan sederhanakan pola reframing itu seperti apa. Contoh, dulu saya pernah mencontohkan yang tangan satu belum ya. Coba gini, saya angkat begini. Apa artinya ini? Gak usah ikut ini mas, saya gak usah ikut. Ini apa artinya? Coba dari sini. Nah, Neng ya. Ini apa artinya? Satu. Terus? Satu. Entong niron. Gak apa-apa kalau sama dalam pikiran sama, gak apa-apa. Satu. Ih. Nunjuk. Satu. Tauhid. Hah? Nah, tong ragu-ragu udah mau list jewer atau salah ge. Allah, pangersan. Kia atau kia? Biasanya kia nya. Satu. Wahidun. Isnani salah satu. Satu. Ih, atuh tong niron mumpat pur. Satu. Alif. Satu. Udahnya. Bisa aya perubahan lain? Sudah ditiron? Enggak. Atau lebih kreatif naon atau kitunya. Nah, satu. Kira-kira betul atau salah? Pendapatnya ada yang tauhid, ada yang satu. Betul atau salah? Kalau dari pandangan masing-masing bisa jadi betul. Tetapi menurut saya ini salah besar. Kenapa? Ini angkat tangan sama tangan kiri ini tesopan. Karena angkat jari pakai tangan kiri tesopan. Itu maknanya. Kudu nama kieu kan? Ya baru bisa satu ya. Itu kan. Nah, itu. Tetapi dari sudut pandang saya. Dari sudut pandang saya seperti itu maknanya. Artinya segala sesuatu bisa benar bisa salah. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Contoh lagi. Misalkan langit luas atau tidak? Luas. Bayangkan ada punya koin ya. Koin di sini atau HP lah. HP lihat ke atas. Nah, lihat ke atas ya. Kalau ada HP di sini,
Kira-kira yang kelihatan apa? Bukan, wajah saya di sini kelihatan. Namanya langit-langit mah nggak kelihatan, ketutup. Kita datang ke sebuah hutan ya. Di sana ada apa di hutan? Coba deh, saya nilai. Ada pohon, rumput. Suka makan pohon, suka makan rumput. Bunga. Ular. Hewan. Sungai. Ciptaan Allah. Naon ciptaan Allah teh tidak perlu jelas. Batu. Hewan. Hewan. Nyamuk. Apa? Nyamuk berarti sok camping. Bang Allah. Beda-beda ya, ada yang pohon, ada ini. Tapi kalau kita berdiri, lihat ya, berdiri, kita masuk ke sebuah pohon, hutan. Lalu kemudian di depan kita ada pohon. Yang kelihatan cuma pohon itu. Tapi bergeser ke arah kanan, hutan yang begitu luas akan kelihatan. Ya, mungkin di sana ada rumah, ada gubuk, ada rumput tadi, ada hewan-hewan ya. Hewan, ada harimau, hutan mana itunya? Ayah segala macam. Nah, lihat rumusnya. Ini logikanya. Ketika kita bergeser dari satu pandangan ke pandangan yang lain, maka pandangan kita akan lebih luas. Kita melihat orang lain gak senyum lewat. Mak Nok ya, Ibu Nok lewat gak senyum. Satu pandangan kita melihat dengan pandangan yang biasanya kan, kalau kita itu biasanya, kalau kita melihat sesuatu itu muncul, yang pertama kali muncul itu energi yang negatif. Suudon dulu biasa mah. Sombongnya Mak Nok. Geus bibirna ku lipstik warna hideu. Wah gitu ya, biasanya negatif dulu. Nah, maka geser pandangan itu ke pandangan yang lebih luas. Oh, dia mungkin sedang memikirkan suatu masalah. Mungkin dia lagi nahan penyakit. Mungkin dia lagi ini. Nah, probability, kemungkinan itu harus dihadirkan dalam otak kita. Sehingga kita akan mendapatkan pandangan yang luas. Itu adalah pola reframing. Frame itu artinya adalah, frame itu apa? Ya? Sing tarik atuh. Bingkai, nah itu. Bingkai. Aduh, ya. Jam 5 jadi rada ngaco. Bingkai, maka re itu membingkai ulang. Jadi bingkai ulang pemahaman kita, bingkai ulang kesadaran kita supaya kita naik pada titik sadar. Tujuannya apa ini reframing? Mohon maaf saya berdiri. Reframing tujuannya adalah supaya kita mencapai pada titik sadar. Pada titik apa? Sadar. Sadar sama dengan waras. Jadi artinya supaya kita waras. Sabab naon? Seueur ayeuna banyak jalma yang tidak waras. Tong ningali ka dieu teu warasna. Banyak yang tidak waras. Supaya waras, maka reframing sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali, 2 kali, 3 kali. Sangat sederhana. Bingkai ulang pikiran kita. Maka tadi jaga pikiran, bingkai ulang. Siap? 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 Nah, begitu. Sebagai penutup, caranya begini untuk membingkai ulang. Caranya tadi pola-pola yang tadi terapkan, yaitu adalah visualisasikan, lalu afirmasikan ya. Visualisasikan dan afirmasi. Bahasa itu harus dipahami ya. Visual itu dibayangkan, afirmasi diucapkan. Visualisasikan, afirmasikan. Begini. Jadi kayak tadi contoh yang sangat sederhana, contoh ya. Hilang motor. Ingat. Sangat sederhana, hilang motor. Motor berharga tidak? Berharga. Lebih berharga mana? Motor dan perasaan kita, psikologi kita, emosi kita, dan diri kita. Nah, kita lu aja kali. Sekali lagi, ulangi lagi, jawab ya. Yang tegas. Motor berharga tidak? Handphone berharga tidak? Lebih berharga mana? Handphone dan diri kita? Diri kita. Sayang mana? Handphone atau kita? Kita. Kalau handphone rusak dan kita rusak, mana yang lebih parah? Kita yang rusak. Ya, berarti kalau begitu kita jangan sampai rusak, jangan sampai kita ternodai ya.
Jangan ada noda di antara kita. Jangan sampai kita menjadi kacau. Dengan apa? Dengan emosi-emosi yang muncul. Di antaranya adalah tadi dengan pemahaman kita supaya, nah itu cara mereframing seperti itu. Supaya kita tidak menjadi kacau, tidak sakit hati, maka dibalik-balikan polanya. Oh, saya kehilangan HP. Gak apa-apalah. Allah itu maha hebat. Nah, yang kedua, dikembalikannya pada Allah. Harus paham tadi, kembali pada Allah. Jangan sampai ke logika aja, ke logika melulu ya. Kembalikan pada Allah. Oke? Hilang handphone. Tadi bagaimana rumusnya? Handphone berharga? Kita berharga? Lebih berharga kita atau handphone? Kita yang lebih berharga. Daripada kita yang lebih rusak gara-gara memikirkan handphone itu, buka kerannya. Kalau kita menutup keran itu dengan emosi. Emosi itu menutup keran. Jadi emosi itu menutup keran kebahagiaan, kesejahteraan. Maka buka keran itu dengan cara kita ridho tadi. Sudah dipelajari di awal ya. Ini materi ini nyambung terus. Ridho, ikhlas, hapus. Ya, hilang gak apa-apa ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau maha hebat ya Allah ya Rahman. Buka dengan keran itu, lihat keajaibannya, akan banyak yang muncul. Nah, maka sayangi diri kita. Handphone berharga, tapi kita lebih berharga. Ya Allah, gak apa-apa handphone mah piranage. Rumus piranage. Piranage 2 jutaan lah, gak apa-apa. Piranage 12 juta lah, iPhone sabaraha 20 juta, gak apa-apa lah. Ya, piranage bisa beli dari 10 mangkin, gampang. Tuh, gitu itu betul itu. Ya, itu. Contoh ini di keluarga kadang-kadang gini ya, punya anak itu wah ciling cingcat tedek cicingnya, lompat kali itu ka dieu. Aya kita beli gelas anu mahal. Tuh katodel gelasnya itu murah, gempreng. Wah, kalau kita tidak sadar teu waras ya. Karena betul awalul ghadabi junun. Awal dari marah itu gila. Nah, wa akhirun dan akhirnya itu penyesalan. Gembreng murah gitu jatuh. Pasti kan marah. Kamu ini gimana sih gak bisa diam? Gini. Sayang mana gelas dan anak? Berharga mana gelas dan anak? Lebih mulia mana gelas dan anak? Itu reframing. Pirana ge sakitu atuh gelas majang naon dipajang hungkulnya. Jadi imam oge mah hese atuh moal bisa. Teu kan? Moal ngawaregeun. Kan wae lah ya Allah. Guys, anak itu lebih berharga. Gak apa-apa nak. Soalnya gak apa-apa ya. Tuh itu ada piring, sok piring, sok si keke lah tuh. TV sok alung-alung, kutunan naon. Gitu. Itu gitu oge kan. Ada yang lebih hati-hati ya. Dengan senyum tetap. Ingat, yang paling bahaya di keluarga itu adalah bukan emosi, bukan marahan, tapi penekanannya. Tekanannya. Enggak tuh adem nih, kok masih tuh bisa cicing bisa tuh. Oke, ini adem nggak bisa diem, adem mah nggak bisa diem ya. Coba tuh besok mah diem ya, sayang soleh. Oh kan ya, tadi itu lebih enak begitu. Marahnya sama gitu, ada marahnya, tapi lebih tenang kepada kita, lebih nyaman. Nah itu yang harus terapkan sama diri kita ya. Oke, jadi tadi bisa ketangkap ya ilmunya, rumus-rumusnya ya, disederhanakan, reframing, dirubah sudut pandang, geser pandangannya lebih luas, lebih lebar. Jadi kesimpulannya kalau kita mendapatkan masalah, ingat inna ma'al usri yusra, ingat rumusnya bahwa Allah maha, keallahkan dulu. Kalau kita lebih sulit memahami dengan diri kita, keallahkan. Allah maha segalanya, Allah maha hebat, Allah maha kuasa. Allah ya Allah, Engkau maha bijaksana, ya Allah Engkau maha penyayang. Ya Allah, gak ada sih yang mau memahami saya. Salah, Allah memahami kita. Jangan dikatakan nggak ada yang memahami saya mah apa tuh, saya cuma bubuk ranginang. Nggak ada misalnya gitu ya. Ada yang orang-orang berbicara gitu, ada. Nggak ada sih kakak begitu, mama begitu, ayah begitu. Ada Allah. Ya Allah, nggak apa-apa mereka mah manusia ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah, mereka belum paham ya Allah, Engkau maha bijaksana, Engkau maha hebat. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika di Taif dilempar batu, keluar darah, turun malaikat, berdoa ya Rasul, timpahkan gunung itu untuk kaum Taif. Jangan atuh malaikat, jangan. Mereka kaum yang nggak tahu. Itu terapkan dalam diri kita, sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah. Siap dipraktekkan? Siap. Angkat tangan ke atas, letakkan di pundak temannya. Nah, letakkan di pundak temannya. Ya gesmet sedikit. Gesmet, geser sama. Nah, letakkan di pundak temannya. Oke, letakkan di pundak temannya. Siap, ikuti. Hey. Jadi manusia itu harus tabah, harus sabar, bersyukur, yakin, jangan main-main, jangan baperan, santai aja, ikhlas saja, relax saja. Tangan kirinya ke pundak temannya yang kiri. Nah, pembalasan lebih kejam.
So, ya. Saya siap. Lebih ikhlas, lebih sabar, dan sadar. Saya rela, saya pasrah, melepaskan emosi-emosi negatif dalam diri saya. Saya menjadi pribadi yang baru, lebih segar, lebih fresh, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Tarik nafas, buang perlahan. Nah, ditutup dengan yang keep smiling, selalu tersenyum ya, dimanapun berada. Oke, kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang harta benda, maka sedekahlah dengan menunjukkan kebahagiaan dalam wajah kita, senyumin orang lain ya. Tabassumuka fi wajhika lakas sedekah. Segitu yang bisa disampaikan. Kita lanjut di sesi berikutnya tentang masalah evaluation. Ini yang terakhir, evaluasinya bagaimana, reframing nanti lebih lanjut, pola-pola yang seperti apa, lalu kemudian pola yang ke P-nya pantang menyerah, dan U, H. Insya Allah ini beres di satu kali pertemuan. Uraikan masalah ini penting ya, menguraikan masalah bagaimana polanya ya, dan pola MB. Pola MB itu pola mental block harus dipecahkan juga. Billahi hidayah taufik wa ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.